Permusyawaratan desa di Kediri, Jawa Timur berunjuk rasa kepada pemerintah kabupaten menuntut kenaikan gaji. Saat ini para wakil dari penduduk desa hanya mendapat gaji 100 hingga 300 ribu rupiah per bulan. Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari berbagai wilayah di Kediri, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Kediri dengan membawa berbagai poster. Para wakil penduduk yang bertugas sebagai pengawas perangkat desa dan pembuat aturan desa menuntut kenaikan gaji saat ini yang dinilai kecil. Demonstran juga protes tidak adanya pembekalan petugas dan kinerja yang jelas sejak dilantik. Setiap desa 9 orang setiap desa. Di sini bersama semua rata-rata 9, ada minimal paling jelek ada 7, tapi kebanyakan keseluruhan ada 9 orang. Tulus ikhlas. Iya, semua yang daerah lain sudah. Jadi seperti kayak daerah-daerah itu tunjangan itu sudah naik, tapi Kabupaten Kediri itu padahal APBD-nya itu tinggi. Maka di sini deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Ipong Muslonini dan Bambang Triwahono dibanjiri para pendukungnya tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Warga tumpah ruah di jalan menyaksikan deklarasi yang diisi dengan pentas seni. Meski masa pandemi, masa tetap saja berdesakan tanpa jaga jarak saat menyaksikan pertunjukan. Kesenian tradisional diantaranya reog, gajah-gajahan, dan jaranan tek. Demi bisa menonton, masa tak lagi mengindahkan protokol kesehatan. Ribuan masa tumpah ruah di jalan menyaksikan deklarasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Ipong Mukhlisoni dan Bambang Triwahono. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, PKB, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Wali Kota Surabaya yang juga kader PDI Perjuangan Tri Risma hari ini ikut deklarasi calon penggantinya yaitu Eri Cahyadi dan Armuji yang direkomendasikan partainya. Deklarasi digelar di Taman Harmoni, taman ikonik Surabaya yang sebelumnya disulap Risma dari tempat pembuangan akhir sampah. Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang diusung PDI Perjuangan Eri Cahyadi dan Armuji langsung menggelar deklarasi di Taman Harmoni Surabaya setelah mendapat rekomendasi partai. Taman Harmoni adalah salah satu taman hasil kerja keras wali kota Surabaya saat ini yang juga ketua DPP PDI Perjuangan bidang kebudayaan Tri Risma hari ini. Risma yang hadir dalam deklarasi ini berharap program-program untuk warga Surabaya yang sudah berjalan baik bisa diteruskan jika pasangan Eri Cahyadi dan Armuji menang dalam Pilkada Surabaya Desember mendatang. Saya nitip bagaimana misalkan tadi ya, bagaimana anak-anak miskin itu bisa misalkan pendidikannya sampai perguruan tinggi, bukan hanya sampai SMA, SMK, supaya mereka bisa bersaing begitu. Taruhlah dia SMA atau SMK, dia punya kualitas yang bagus sehingga dia bisa kompetitif saat mereka bekerja begitu. Sementara Eri Cahyadi dan Armuji akan segera merapatkan barisan para pendukungnya untuk mengatur strategi. Apalagi terdapat sejumlah pihak yang kecewa setelah wakil wali kota saat ini yang juga kader PDIP Wisnu Saktibuwana gagal mendapat rekomendasi. Segera malam nanti sudah kami berkonsolidasi dengan semuanya, baik dari teman-teman PAC maupun relawan-relawan kami yang selama ini sudah berjalan. Meskipun kami belum deklarasi dan selalu sudah banyak relawan yang sudah berjalan, sudah kami kumpulkan. Mulai malam ini kami akan turun seperti jadi perintahkan Ketua DPP, baik itu Bu Risma maupun Pak Jarod. Rencananya pasangan Eri Cahyadi dan Armuji akan segera mendaftarkan diri begitu pendaftaran bakal calon dibuka pada 4 September mendatang. Mereka akan melawan koalisi raksasa dari 8 partai yang mendukung pasangan Mahfud Arifin dan Mujiaman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah kota Surabaya PDIP diwarnai aksi protes pendukung Wisnu Saktibuwana yang tidak terpilih dalam rekomendasi. Sementara itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengancam akan memberi sanksi jika ada kader yang menolak putusan partai. Iya.
Belasan pendukung Wisnu Sakti Buwana berteriak histeris dan menangis di halaman kantor PDI Perjuangan Jawa Timur di Jalan Kendang Sari, Surabaya setelah mengetahui DPP PDIP merekomendasikan bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji. Mereka melampiaskan kekecewaannya dengan berteriak-teriak di halaman kantor DPD. Bahkan beberapa pendukung pun jatuh pingsan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan tidak mudah baginya menentukan calon pemimpin di daerah. Ia pun mengancam akan memberi sanksi jika ada kader yang menolak keputusan partai. Itu hak saya, prerogatif saya. Siapa tidak mau menurut kepada ketua umumnya sebagai yang namanya simbol partai, saya jatuhkan sanksi. Begitu. Nah, jadi saya minta semua, ayo yang guyup, menangkan apa yang telah saya katakan, karena bukannya gampang memilih orang. Sebelumnya DPC PDI Perjuangan Kota Medan memecat 4 ketua pimpinan anak cabang karena melawan instruksi partai. 4 ketua PAC ini secara terang-terangan mendukung pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution di Pilkada Medan. Padahal PDI Perjuangan secara resmi mendukung Bobi Nasution Aulia Rahman. 4 ketua PAC ini menganggap Bobi bukan kader PDI Perjuangan. Sebelumnya PDI Perjuangan juga memecat Ahyar Nasution dari keanggotaan partai karena bergabung dengan Partai Demokrat setelah tidak terpilih mendampingi Bobi maju dalam Pilwalkot Medan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengapa Ketua Umum Megawati harus mengeluarkan ancaman kepada para kadernya? Seberapa penting kota Surabaya bagi PDI Perjuangan? Kami akan membahasnya bersama Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan pengamat politik Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Baktiono. Pak, apa alasan PDIP kemudian mengusung Eri Cahyadi dan juga Armuji, padahal Eri bukan kader PDI Perjuangan? Ya, terkait dengan rekomendasi yang sudah diumumkan oleh Mbak Puan Maharani dan juga ditandatangani oleh Ibu Megawati bersama Pak Hasto Kristianto yang memberikan mandat kepada Mas Erik dan Mas Armuji. Jadi ini sudah ada kajian-kajian yang mendalam, baik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, juga termasuk ada kajian-kajian yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Jadi ini tidak semudah membalik tangan untuk memberikan kajian-kajian ini. Dan kajian ini juga sangat strategis bagi kota Surabaya yang bisa nanti membawa warga kota Surabaya bersama Mas Eri dan Mas Armuji untuk bisa setara, minimal setara dengan pendahulunya, yaitu Pak Bambang Deha dan Bu Risma. Lalu kemudian Megawati mengeluarkan ancaman begitu akan memecat kader yang tidak mendukung keputusannya. Apakah memang karena mencium adanya gelagat akan ada perpecahan suara begitu di Pilkada Surabaya? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Ketua Umum, itu semua berdasarkan ADART partai dan juga ada peraturan partai. Jadi keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai dan juga keputusan yang menjadi hak prerogatif Ibu Ketua Umum harus mutlak dijalankan oleh semua jajaran, baik dari pusat maupun dari daerah, dari kota juga harus mengamankan dan turut memenangkan apa yang sudah dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ya, bagaimana kemudian Anda merespon penolakan dan protes yang diajukan pendukung Wisnu Sakti Buwana? Ya, semua teman-teman yang semula mendukung Mas Wisnu Sakti Buwana itu juga pendukung PDI Perjuangan. Jadi pendukung PDI Perjuangan itu juga pendukung-pendukung yang militan, yang fanatik. Dan mereka sudah terbiasa untuk berbeda pendapat. Apalagi kita sudah pernah juga berbeda pendapat sekian puluh tahun yang lalu, waktu zamannya PDI, sampai menjadi PDI Perjuangan sudah terbiasa. Dan setelah itu, pengalaman kami setelah 20 tahun lebih, mereka juga akan kembali dan mendukung rekomendasi
yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk memenangkan calon yang sudah ditetapkan. Oke, di antara kedua kader tersebut kan kita ketahui yang tergolong petahana adalah Wisnu Saktibuwana, mengingat yang bersangkutan menjabat sebagai wakil wali kota saat ini jika saya tidak salah. Pertimbangan apa kemudian secara politik yang menjatuhkan pilihan kepada Eri Armuji? Jadi pertimbangan politis itu sudah dipertimbangkan secara matang juga oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai kemarin melalui Ibu Megawati Soekarno Putri sudah juga menyampaikan langsung ke Mas Wisnu dan juga akan memberikan tugas lain. Itu pasti akan yang disampaikan dan dibebankan oleh Mas Wisnu. Dan jadi kalau ada rumor-rumor yang di luar, besok buktinya Mas Wisnu juga akan turut untuk mendampingi kedua calon yaitu Mas Eri dan Mas Armuji untuk mendaftar ke KPU Surabaya. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat keputusan Megawati yang memasangkan Eri Cahyadi Armuji ini akankah berpotensi untuk memecah suara PDIP di Surabaya? Mas Adi? Ya, halo. Ya. Apakah keputusan Megawati yang memasangkan Eri Cahyadi dan juga Armuji ini akan berpotensi kemudian memecah suara PDIP di Surabaya? Tergantung cara bagaimana menangani konflik di internal PDIP Surabaya. Kalau kecenderungan penanganan konfliknya seperti yang terjadi di Solo misalnya, pihak-pihak yang selama ini tidak terima dengan rekomendasi Gibran dan belakangan mereka kemudian menerima, saya kira PDIP akan tetap solid. Tapi beda ceritanya kalau dalam sehari, 2 hari, sebulan ke depan ini kasusnya seperti yang ada di Medan. Sejumlah pengurus anak cabang secara terbuka menolak calon rekomendasi PDIP yang dianggap bukan kader, maka tentu ini akan merusak soliditas PDIP. Ini yang kemudian memang tergantung bagaimana teman-teman Surabaya nanti mendesain satu struktur anatomi yang berpotensi menjadi konflik besar di Surabaya. Karena suka tidak suka, soliditas PDIP di Surabaya saat ini sedang diuji karena yang diusung bukan kader dan yang kedua adalah nama yang nyaris tidak pernah kedengaran misalnya ketimbang Wisnu Sakti yang memang cukup kuat dijagokan lebih awal di petahana. Ini bagaimana soal penanganan konflik aja ke depan supaya konsolidasi di PDIP di internalnya itu bisa kuat atau tidak. Kenapa misalnya Mbak Megawati itu mengultimatum, mengintimidasi dari awal? Pasti sudah diprediksi karena rekomendasi jatuh kepada bukan orang yang kader, maka tentu saja akan terjadi gejolak, dinamika, konfrontasi, bahkan tidak segan akan terjadi protes di mana-mana. Karena diusung sekali lagi adalah bukan kader. Ini baru pertama di Pilkada Surabaya, PDIP tidak mengusung kadernya sendiri untuk maju di Surabaya. Kita lihat misalnya 2015, mereka mengusung kadernya sendiri Risma, 2010 juga mengusung Risma dengan Bambang Deha, 2005 kader mereka juga usung adalah Bambang Deha. Baru kali ini seorang birokrat yang kemudian yang tidak memiliki irisan kader sebagai partai kemudian diusung. Tentu ini melalui satu proses pertimbangan yang cukup luar biasa di internal PDIP. Meski pada saat yang bersamaan ini merupakan satu perjudian yang cukup luar biasa. Saya menyebut ini satu perjudian, ya sorry to say harus saya katakan, Eri Cahyadi ini namanya tidak sepopuler dan tidak sekuat wakil wali kota saat ini. Yang kedua yang dilawan itu saat ini adalah mantan Kapolda Jawa Timur Pak Mahfud Arifin yang didukung oleh koalisi Gajah yang memang sedang menunjukkan soliditasnya. Ini yang saya kira pertarungan ke depan akan cukup menentukan bagaimana soliditas di internal PDIP ini akan memenangkan yang keempat kalinya untuk Pilkada Surabaya. Sekali tidak solid, maka disitulah kemudian PDIP akan melewatkan kemenangan di Pilkada Surabaya ini. Jadi sekali lagi sangat tergantung bagaimana mendesain satu anatomi potensi konflik yang ada di Surabaya. Apakah ancaman Megawati ini bisa meredam itu? Tentu saja ini akan semakin memanaskan suasana karena ancamannya ini disampaikan secara terbuka. Saya kira bukan hanya PDIP, begitu banyak, bahkan hampir semua partai politik di Indonesia akan mengancam dan mengultimatum setiap kadernya tidak patuh terhadap rekomendasi partai. Cuman problemnya ada yang disampaikan secara terbuka, ada yang disampaikan secara terang-terangan, ada juga partai-partai yang ingin meredam konflik itu ancamannya tidak disampaikan secara terbuka.
Nah, PDIP sepertinya memang tidak ingin menutup diri dari potensi konflik itu. Makanya sejak awal, ultimatum ancaman Megawati ini adalah satu sinyalmen. Jangan pernah main-main dengan rekomendasi partai. Ini yang saya sebut sebagai hukum besi oligarki partai politik. Jadi hanya elit tertentulah di level DPP yang kemudian menentukan rekomendasi partai itu akan berlabuh kepada siapa. Ketika keputusan partai itu sudah dijatuhkan, maka pengurus di bawahnya, tingkat kecamatan, kabupaten, ke kota, provinsi, itu harus sami'na wa atokna. Harus menerapkan ketaatan robotik. Pilihannya ada dua, ikut keputusan partai, yang kedua keluar, menentang, atau bisa menjadi barisan yang golput. Hanya itu opsinya. Oke, ke Mas Baktiono. Mas Baktiono, dari sini terkuak ada masalah rekrutmen dan juga kaderisasi internal PDIP. Bagaimana Anda menjawab ini, khususnya di Kota Surabaya? Ya, kalau di partai manapun ya, termasuk PDI Perjuangan, kita ini juga punya kader-kader yang juga kadang tidak ber-KTA karena memang itu aturan main dari negara ini. Contohnya, kita punya loh kader-kader di TNI maupun Polri, kan tidak ber-KTA. Oke, mohon maaf Mas Bakti, maksud Anda simpatisan atau kader? Punya. Ya, termasuk kalau simpatisan juga ada. Termasuk karena itu dua hal yang berbeda, simpatisan dan kader. Punya. Iya, ya makanya termasuk kader, kita juga mengkader loh, kader-kader di ASN itu juga ada, bukan kader mereka tidak tugas di sana, kita juga punya petugas-petugas partai yang di sana, tapi kan kita tidak menampakkan itu. Oleh karena itu, ini di aturan manapun, di aturan negara manapun, termasuk di Indonesia, itu juga kepatuhan, ketaatan akan mekanisme, akan undang-undang. Kalau di partai itu namanya ADART dan peraturan partai yang sudah ditetapkan melalui keputusan Kongres, itu juga harus ditaati semua kalau ingin berjuang bersama-sama di dalam wadah partai yang namanya PDI Perjuangan. Oke, jadi Anda ingin mengatakan bahwa seluruhnya ini adalah wewenang penuh dari DPP PDI Perjuangan alias Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri, yang mana dalam konteks ini DPC tidak berhak untuk mengusulkan nama-nama? Ya, dalam mekanisme perekrutan untuk penjaringan bakal calon wali kota maupun wali kota se-Indonesia, itu wewenang Dewan Pimpinan Cabang, yaitu untuk menjaring kader internal. Dan kader internal tadi diantaranya juga ada Mas Armuji, ada Mas Wisnu Saktibuwana, yang artinya internal itu mereka yang ber-KTA. Terus ada jenjang berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah Partai juga berhak untuk menjaring juga. Kalau di Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi mempunyai wewenang, yaitu baik kader internal maupun masyarakat luas. Nah, Dewan Pimpinan Pusat pun demikian, mempunyai wewenang yang sama, yang mirip dengan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Kalau di sini Provinsi Jawa Timur, di sana ada kewenangan lagi untuk kepentingan dan strategis partai, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai mempunyai wewenang lebih, tentunya seperti itu. Dan ini juga melalui kajian-kajian akhirnya diputuskan kedua bakal calon yang ditugaskan di Kota Surabaya, yaitu Mas Eri Cahyadi dan juga Mas Armuji. Mas Adi, kalau kita berkaca begitu melihat dari Pilkada Medan ini, PDIP Medan memecat 4 ketua PAC, kemudian juga memecat Ahyar Nasution. Apakah nanti di Pilkada Surabaya juga akan terjadi seperti itu jika memang nanti ada perpecahan suara? Konflik ataupun riak-riak politik yang berkembang pasca pengumuman soal rekomendasi partai kemarin. Dan dalam politik itu kan pasti ada kompromi, tidak ada hitam putih yang kemudian membuat orang itu terpental jauh. Kalau ada kompromi politik yang kemudian masuk akal kepada pihak-pihak yang sakit hati terhadap rekomendasi ini, saya kira persoalannya akan selesai. Jadi protes, kemudian penolakan yang terjadi sesaat setelah pengumuman itu hanya terjadi sesaat. Tapi beda ceritanya kalau kemudian dinamika ini menemukan jalan buntu. Tidak ada tawaran-tawaran yang rasional dalam Pilkada Surabaya. Makanya itu yang saya sebut di awal, bagaimana desain soal bagaimana menyelesaikan postur yang cukup potensial terjadi konflik di Surabaya. Apakah mau win-win solution ataukah menggunakan hukum besi oligarki?
Kalau menggunakan hukum besi oligarki, pokoknya siapapun yang tidak taat dan tidak patuh terhadap keputusan partai dipecat. Disitulah sebenarnya akan terjadi konflik yang sebenarnya tidak akan terduga. Karena keputusannya itu top down, dari elit ke bawah. Sementara dalam menangani konflik itu pasti butuh satu solusi yang sifatnya partisipatoris. Tinggal ditanya kebutuhannya teman-teman yang tidak terima itu, soal kenapa mereka itu misalnya tidak terima terhadap Eri Cahyadi dan Armuji. Karena dalam politik itu pasti ada fleksibilitas yang kemudian bisa dinegosiasikan. Nah, dua hal ini yang paling mungkin bisa dilakukan oleh PDIP untuk meredam terjadinya protes dan bahkan pembangkangan seperti yang terjadi di Medan. Di Medan ini kan hanya yang kemudian kelihatan. Dan tidak bisa menutup kemungkinan di Surabaya potensi konflik itu cukup luar biasa. Bung Adi, kalau kasus Medan dan Surakarta dalam tanda kutip bisa disebut pengkhususan lah, karena yang mencalonkan diri di sana kan menantu presiden dan juga putra sulung presiden begitu. Namun mengapa harus Surabaya? Peristiwa yang hampir mirip-mirip juga terjadi. Kalau Surabaya ini sederhana, Mas Abraham. Surabaya ini kalau mau kita sebut sebagai basisnya merah. Ini adalah kandangnya Banteng sejak 17 tahun yang lalu. Jadi sejak ada pilkada langsung gitu ya. Bahkan sebelumnya basis pemilih loyalis yang ada PDIP itu di Surabaya cukup kuat. Yang kedua, kan sebenarnya pilkada 2020 ini PDIP di Surabaya itu ingin mencetak quadrik, ingin memenangkan pilkada yang keempat kalinya, ingin membentuk satu sejarah yang nyaris tidak pernah dimiliki oleh partai yang lainnya. Dalam konteks itulah soliditas kader PDIP yang hanya maju sendiri ini sedang diuji. Disitulah kemudian saya membaca, Mas. Artinya apa? Kader-kader partai yang memang sejak awal membangun basis konsolidasi sehingga Surabaya menjadi basisnya Banteng, menjadi basisnya merah sejak lama, kok tiba-tiba yang kemudian dimajukan adalah bukan mereka yang memang berproses sejak awal membesarkan partai, melakukan satu penetrasi, membangun basis dari bawah. Betul mungkin Eri Cahyadi ini dikader oleh PDIP, tapi tidak secara langsung, tidak punya KTA. Tapi yang dipahami oleh kader itu, mereka adalah yang mempunyai kartu anggota dan mengikuti semua proses-proses yang ada di partai. Ini yang kemudian menimbulkan resistensi yang kemarin itu, Mas. Kalau saya menyebut di Surabaya terjadi potensi konflik itu ya karena sekali lagi, nggak gampang menjadikan Surabaya itu sebagai basisnya Banteng. Tidak gampang menjadikan Surabaya itu sebagai basisnya merah. Mas Adi, jadi ini yang kemudian harus dibaca psikologi politiknya. Ya, meskipun pada prakteknya dalam deklarasinya Tri Risma hari ini hadir di sana. Apakah Risma efek ini akan bisa tertular secara langsung ke pasangan yang diajukan oleh PDIP ini? Justru kalau hanya Risma yang hadir dalam deklarasi itu tidak terlampau istimewa. Karena Eri Cahyadi ini dianggap sebagai kader tidak langsungnya Risma. Justru yang harus dilihat adalah misalnya, apakah Pak Wisnu hadir, apakah Pak Bambang Deha hadir. Karena di Surabaya itu ada 3 dewa besar, Mas Abraham, yang dimiliki oleh PDIP. Satu itu dewanya adalah Bambang Deha, yang kedua adalah Pak Wisnu, yang sekarang wakil wali kota, yang ketiga adalah Bu Risma, yang kebetulan dikaitkan dengan kemenangannya mencalonkan Eri Cahyadi. Jadi kalau dalam deklarasi yang muncul hanya Bu Risma, ini dikhawatirkan orang bertanya, bagaimana dengan 2 dewa lainnya? Kenapa mereka tidak hadir? Inilah ujian PDIP yang sesungguhnya. Apakah faksi-faksi yang ada di Surabaya itu bisa dikonsolidasikan dalam waktu dekat ini atau tidak? Karena biar bagaimanapun, sejumlah orang yang kemudian kemarin sakit hati, tidak menerima keputusan partai itu, hanya sedikit ornamen. Tapi di bawah itu bisa jauh lebih besar gerakan politiknya kalau segera tidak diredam oleh teman-teman PDIP. Jadi kalau hanya Risma yang hadir dalam deklarasi itu, tidak ada nilai positifnya terhadap konsolidasi partai. Justru kalau ada Pak Wisnu, ada Pak Bambang Deha, ini menunjukkan bahwa 3 dewa yang ada di Surabaya sudah solid dan memenangkan partai. Baik, kita konfirmasi ke Pak Baktiono, apakah Wisnu Saktibuwana sudah legowo gitu dan dipastikan tidak akan maju di Pilkada Surabaya, Pak Baktiono? Ya, jadi tadi siang Mas Wisnu sudah menyatakan untuk kesiapannya untuk turut mendaftarkan satu pasang dari PDI Perjuangan, yaitu Mas Eri dan Mas Armuji. Jadi konfirmasi langsung tadi disampaikan demikian. Jadi besok jam 1:30 siang kami akan berangkat ke KPU untuk mengantar
pasangan yang telah ditetapkan oleh DPP bersama Bu Risma dan juga Mas Wisnu Sakti Buwana. Ya, Pak Baktiono, selain ancaman pemecatan begitu, apa cara PDIP sendiri untuk meredam potensi perpecahan suara di Pilkada Surabaya? Ya, sebelum ada pendaftaran bakal calon atau penjaringan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang pada bulan Januari, kami sudah melakukan konsolidasi partai, yaitu membentuk pengurus partai mulai dari tingkat RW, yaitu namanya pengurus anak ranting, juga pengurus ranting di tingkat kelurahan sudah kita bentuk semua dan kita sampaikan semua mekanisme partai, ADART partai, peraturan partai, dan keputusan-keputusan partai yang seperti apa yang harus ditaati dan dipatuhi. Dan mereka sudah puluhan tahun mereka mengetahui bagaimana mekanisme mulai dari PDI sampai PDI Perjuangan, bahwa keputusan di atas itu harus dipatuhi sampai keputusan yang ada di bawah. Dan itu juga kita mengacu juga keputusan-keputusan kebijakan partai ini sama dengan kebijakan-kebijakan negara, bahwa undang-undang dasar tertinggi dan semuanya harus tunduk kepada merujuk pada undang-undang yang Mas ada Baktiono. di atasnya. Sama, kalau di partai DPD Perjuangan sama. Iya, Mas Baktiono, seberapa yakin kemudian Anda bahwa pasangan Eri Armuji ini bisa meneruskan warisan kerja Tri Risma hari ini yang dianggap publik memuaskan di Surabaya? Jika pertimbangannya demikian, bahwa platform kebijakan itu kan disusun bersama dengan Wisnu Sakti Buwana yang merupakan wakilnya saat ini. Ya, jadi platform ini memang sudah kita rancang bersama-sama, ya sudah lama bagaimana kebijakan-kebijakan partai sejak era Pak Bambang DH. Jadi kalau ngomong EKTP pertama tahun 2003, itu EKTP pertama yaitu yang ada di Surabaya. Bagaimana untuk pendidikan gratis untuk wajib belajar 12 tahun, itu juga sudah kita rancang dan diteruskan juga oleh Bu Risma. Bagaimana juga sampai tadi yang disampaikan adalah salah satu juga pembicara untuk jenjang sampai kuliah. Kita juga sudah memberikan juga itu waktu dirancang era Pak Bambang DH dan diteruskan juga oleh Bu Risma. Ya, terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami.